Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi api itu tidak pernah padam. Kalau dia padam, maka berakhirlah dakwah Islam. Dia terus bergelora, dia terus menyala, dia terus membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan, sampai akhirnya embargo pun tiba. Jangan ada yang mau bergabung dengan kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang mau berkirim makanan, jangan ada yang mau berdagang, jangan ada yang mau menjalin transaksi. Mereka ingin membunuh secara perlahan-lahan. Jangan beli produknya, jangan duduk bersamanya, jangan berteman dengan dia. Kenapa kamu mau berfoto dengan dia? Kenapa kamu mau bergambar dengan dia? Kenapa kamu masih mau mendengar ceramah dia? Adakah orang yang mengalami hal itu hari ini? Adakah ketakutan-ketakutan dari hamba Allah yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut ditinggalkan kawan, cemas ditinggalkan sahabat? Maka itu pernah terjadi pada kelompok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembunuhan karakter tidak berhasil, maka ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mereka tawarkan dunia beserta isinya. Wallahi, demi Allah wahai paman, demi Allah wahai Abu Talib, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Bujuk rayu mulai tiba. Itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tidak mempan dimusuhi, kalau kau tidak mempan dirangkul, kau akan dipukul. Kalau kau tidak mempan dipukul, kau akan dirangkul. Berbagai macam cara, dari mulai yang paling keras sampai yang paling lembut, dari mulai yang paling lembut sampai yang paling keras, sampai akhirnya tempat bergantung itu hilang, lenyap, musnah. Ada dua tempat bergantung, saudara kandung ayah Abu Talib. Mereka tidak mengusiknya karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusaylah pendiri Darun Nadwah. Mereka keturunan darah mulia dari Adnan. Adnan menerima tetesan darah dari Ismail. Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jangan ganggu dia, karena dia keponakan Abu Talib. Masih ada backing. Tapi Allah ingin agar hati itu tidak bergantung kepada manusia. Dia buat Abu Talib meninggal dunia, masih ada lagi tempat bergantung. Dia yang dulu ketika kedinginan datang, dia yang menyelimuti. Yang dulu ketika ketakutan datang, dia yang menenangkan. Dia datang menemui Waraqah ibnu Naufal. Waraqah berkata, namus, malaikat yang pernah datang kepada Ibrahim, yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang dia datang kepada suamimu. Katakanlah, jangan takut, jangan cemas. Kalau nanti sampai masanya dia akan diusir dari kampung halamannya, aku orang pertama yang akan membelanya. Karena begitu yang kutemukan dalam kitab-kitab suci yang kubaca, kata Waraqah bin Naufal. Hari itu juga tempat bergantung itu patah. Khadijah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lagi ada makhluk tempat bergantung, tak ada lagi ranting tempat berhinggap, tak ada lagi batang kayu tempat berpegang. Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja. Tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok
Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau rasakan hari ini belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati.